Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah diberikan nikmat umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalani ibadah bulan puasa Ramadan pada tahun ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka diampunilah dosanya yang terdahulu. Salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, dalam acara samlat di hari yang kedua, walaupun menggunakan video online, kita akan mempelajari tentang bab sholat atau bab sembahyang. Karena kita tidak secara tatap langsung, jadi ala kadarnya atau yang penting-pentingnya aja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu difardukan kitaban mawquta, ada waktunya. Dan hari ini kita membahas langsung kepada rukun sholat aja, rukun sembahyang, yang mana rukun sembahyang ini para ulama fiqih menyatakan ada yang 13 rukun, ada yang 14 rukun, dan ada yang 18 rukun. Cuma kesemuanya itu mengandung 13 rukun, sama aja. Nah, di dalam rukun yang 13 ini itu disebutkan bahwasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan rukun qauli atau diucapkan. Yang kedua disebut juga rukun fi'li atau yang diperbuat. Yang ketiga disebut juga dengan rukun qalbi atau letaknya di dalam hati atau niat. Mari kita bahas tentang rukun sembahyang. Yang 13, yang pertama rukun sembahyang rukun sembahyang yang pertama yaitu berdiri betul. Ini adalah termasuk rukun fi'li, rukun yang diperbuat, berdiri betul, berdiri dengan betul, dengan benar berdirinya. Nah, jaraknya berdiri antara kaki kanan dan kaki kiri itu kurang lebihnya 1 jengkal, atau jar bahasa Banjarnya 1 kilan, 1 jengkal. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu kurang daripada 1 jengkal, kurang daripada
1 jengkal. Jadi untuk laki-laki kurang lebihnya 1 jengkal. Adapun untuk perempuan berdirinya jaraknya antara kaki kanan dan kaki kiri itu kurang lebih dikurangi daripada 1 jengkal. Nah, itu berdirinya. Kemudian berdiri itu rukun yang pertama. Kemudian setelah berdiri betul, maka rukun sembahyang yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucap Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar. Jadi rukunnya disebut dengan rukun qauli atau rukun yang diucapkan. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Adapun mengangkat kedua tangan, nah itu hukumnya sunat. Kemudian meletakkan tangannya ke atas dari pusat, di bawah daripada dada, itu pun hukumnya sunat. Jadi yang rukunnya adalah mengucap Allahu Akbar. Nah, itu beda untuk laki-laki seperti ini, dibuka ketiaknya. Adapun untuk perempuan ditutup. Ini kayak seperti ini. Lanjut ke rukun yang ketiga yaitu an-niyah, niat. Rukunnya niat. Rukun ini disebut dengan rukun qalbi atau letaknya di dalam hati. Berniat di dalam hati. Ketika apa berniatnya? Ketika mengucap kalimat Allahu Akbar. Jadi di situ dia berniat. Kalau misalnya maghrib, sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala ketika mengucap Allahu Akbar. Nah, jadi letaknya niat di kalimat Allahu Akbar. Jadi Allah di situ dia berniat sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian rukun yang keempat yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, sunnah dia membaca doa iftitah atau doa istiftah. Doa iftitah atau doa istiftah seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau riwayat-riwayat yang lain. Nah, kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dari bismillahnya. Dari bismillah, karena kita mazhab Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk daripada surah Al-Fatihah. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, sunat membaca surah rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Itu sunat membaca surah bagi orang yang sembahyang sendirian, dan bagi orang yang berjamaah itu sunnatnya bagi si imam dan makmum mendengarkan surah yang dibacakan tadi. Lanjut lagi rukun yang keberapa tuh? Rukun yang kelima lah. Rukun yang kelima yaitu ruku. Nah, ini ruku yaitu dengan menundukkan badan, menundukkan kepala kita, kemudian badan kita. Nah, itu ruku namanya, menundukkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya ruku, menundukkan. Itu ruku, menundukkan badannya. Nah, kalau
kalau di dalam kitab itu yang sempurnanya ruku yaitu dengan kalau diletakkan papan di atas belakangnya maka rata. Nah, itu yang sempurnanya. Sunnat di dalam ruku membaca tasbih yaitu subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Setelah itu bangun dari ruku. Rukun berikutnya bangun dari ruku, yaitu disebut dengan i'tidal. Rukun keberapa lupa. Rukun berikutnya yaitu bangun dari i'tidal. Bangun dari i'tidal. Bangunnya itu hukumnya hukumnya rukun. Kemudian mengucap misalnya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu, itu hukumnya sunat. Yang rukunnya yaitu i'tidal, bangunnya. Jadi itu adalah rukun fi'li atau yang diperbuat. Lanjut berikutnya ke rukun berikutnya yaitu sujud. Nah, sujud ini yaitu ketika kita i'tidal, bangun daripada ruku. Tadi ruku itu ada tumakninahnya. Jadi ruku ada tumakninahnya, i'tidal ada tumakninahnya. Arti tumakninah itu berdiam sebentar, tidak langsung melanjutkan ke rukun berikutnya. Kemudian yang berikutnya yaitu sujud. Sujud ini syaratnya ada. Yang pertama, dahinya harus diletakkan ke tempat sujud. Kemudian kedua telapak tangannya itu harus diletakkan juga ke anunya, ke tempat sujudnya itu. Kemudian dua lututnya itu harus kena juga. Kemudian kakinya, jari-jari kaki itu wajib hukumnya kena ketika sujud. Nah, adapun sunnahnya ketika kita mau sujud, disunnah didahulukan dengan lutut dahulu. Jadi lutut, setelah lutut kemudian kedua tangannya, kemudian baru dahi beserta hidungnya. Nah, itu sunat. Jadi kalau misalnya dia sujudnya itu yang berdahulu kedua telapak tangannya, diturunkannya baru lututnya, itu hukumnya makruh di dalam fiqh Syafi'iyah, kecuali ada uzur. Nah, itu baru tidak makruh. Ada uzur, misalnya sakit lutut atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah sujud, rukun berikutnya yaitu duduk antara dua sujud. Nah, duduknya itu adalah rukun perbuatan, rukun fi'li, rukun perbuatan. Adapun yang disunnahkan di dalam fikih, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan duduk istirahat mau berdiri ke rakaat berikutnya, itu duduknya disunatkan dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti apa? Duduk iftirash itu yaitu dengan meletakkan kaki kita yang sebelah kiri itu diduduki, kemudian kaki kanan itu dicagatkan. Nah, itu insyaallah nanti kalau kita ada pertemuan, mungkin dengan prakteknya. Kalau di sini kita sebentar aja, karena yang memvideo tidak ada juga. Jadi cukup jadi kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan dicagatkan gitu.
duduknya duduk iftirash. Kemudian sujud lagi, rukun berikutnya sujudnya lagi. Jadi 2 kali sujudnya, sujud lagi. Setelah itu dibaca sunatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk antara 2 sujud tadi sunat lagi, itu membaca rabbighfirli wajburni warhamni, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian rukun berikutnya yaitu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu yaitu duduknya duduk tawarru' namanya, sunnatnya. Tapi perbuatannya duduk tahiyat akhirnya itu hukumnya rukun dan sunnat duduknya yaitu tawarru'. Tawarru' tidak iftirash. Kemudian rukun berikutnya membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tangannya seperti ini. Tangannya waktu tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Waktu asyhadu an la ilaha illallah itu diisyarat, telunjuknya isyarat. Di isyarat itu maksudnya diangkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholawat itu pun adalah rukun, membaca sholawat kepada Nabi. Yang akmalnya, yang paling sempurna yaitu dengan melanjutkan sholawat Ibrahimiyah wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu sunnatnya. Yang wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, selebihnya daripada itu doa-doa yang lain seperti Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu dan seterusnya. Itu adalah hukumnya sunnat membaca. Kemudian rukun berikutnya yaitu salam pertama. Assalamualaikum, salamnya mengucap salam assalamualaikum. Nah, itu rukun. Adapun menoleh ke kanan ya itu hukumnya sunnat. Menoleh ke kanannya itu hukumnya sunnat. Yang rukunnya adalah mengucap assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Jangan ditambah wabarakatuh karena bukan salam di luar sembahyang. Ini salamnya di dalam sembahyang itu sampainya assalamualaikum warahmatullah. Sampai itu rukun yang termasuk rukun juga. Tadi termasuk rukun yang keberapa lupa tuh, yang keberapa, yang ke-12 kalau ada salah tuh. 12. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sunat menoleh ke kanan. Kemudian salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah itu hukumnya sunat. Salam yang kedua kemudian menoleh ke kiri itu pun hukumnya sunat juga. Sunat. Jangan ditambah kecuali sholatnya dinamakan sholat jenazah, sholatul jenazah atau biasanya disebut dengan fardu kifayah, sembahyang fardu kifayah, sholatul mayyit atau sholatul jenazah. Maka itu ditambah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Kemudian rukun yang ke-13 yang terakhir yaitu tertib yaitu berurutan dari mulai berdiri kemudian
takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar dan seterusnya sampai salam, itu disebut tertib. Nah, demikian ala kadarnya, tidak bisa selengkapnya karena terbatas di video, dan mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan kita praktekkan bersama. Sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.